Teman-teman yang mau mulai terjun ke dunia peternakan dengan menggunakan pakan alternatif yaitu silase ini harus tahu keunggulan sama kekurangannya dulu ya. Nanti setelah kita jalan kita bakal tahu apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita perbaiki gitu sobat ternak semuanya. Kalau berhasil pakannya akan menjadi aroma tape teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Pusat Domba. Mudah-mudahan channel Pusat Domba ini bisa menjadi channel referensi buat teman-teman sobat ternak semuanya mencari ilmu-ilmu pengalaman seputar peternakan khususnya di dunia perlombaan ini sobat ternak semuanya. Nah, siapa di sini yang peternakannya menggunakan silase ataupun ada yang belum menggunakan pakan alternatif ini, ataupun ada pemula yang mau mulai terjun ke dunia peternakan domba menggunakan pakan alternatif seperti ini, yaitu pakan silase. Nah, sekarang untuk video kali ini teman-teman, yang mudah-mudahan teman-teman yang sudah hadir dan telah setia terus-menerus kembali ke channel kita menonton channel video-video dari kita. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu, makin lancar rezeki. Dan buat teman-teman yang baru masuk ke channel kita, boleh di subscribe dulu dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu info terbaru seputar peternakan lainnya ya. Nah, untuk video kali ini kita teman-teman sobat ternak semuanya, kita akan membahas ya tentang pakan silase ini, pakan alternatif seperti ini teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut kita akan cari tahu ya, kasih tahu teman-teman semuanya, barangkali ada yang belum tahu silase itu apa gitu ya. Nah, silase adalah pakan ternak yang dibuat dengan cara fermentasi ya. Bahan-bahan seperti rumput, jagung atau dedak dalam kondisi anaerob ya, tanpa oksigen maksudnya itu ya. Nah, berikut adalah beberapa keunggulan dan kekurangan silase. Teman-teman yang mau mulai terjun ke dunia peternakan dengan menggunakan pakan alternatif yaitu silase ini harus tahu keunggulan sama kekurangannya dulu ya. Sebelum terjun kita harus pahami dulu apa keunggulannya, apa kekurangannya. Nanti setelah kita jalan kita bakal tahu apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita perbaiki gitu sobat ternak semuanya. Ya, jadi untuk pakan silase ini keunggulan pertama itu ya, bahan pakan tersedia sepanjang tahun. Ya, itu keunggulan yang pertama. Nah, silase dapat dibuat dari berbagai jenis tanaman yang bisa dipanen dan disimpan untuk digunakan sepanjang tahun. Jadi ya makanya saya bilang pakan alternatif. Pakan alternatif maksud saya bilang itu pakan alternatif dikala cuaca hujan, dikala cuaca kemarau, dikala susah cari pakan rumput ya. Seperti itu. Yang kedua ini ya, nah, kandungan nutrisi yang terjaga teman-teman ya. Yang kedua tuh proses fermentasi dapat meningkatkan kecernaan dan mempertahankan kandungan gizi bahan pakan yang kita buat nanti. Selain mengawetkan bahannya, kandungannya juga bisa awet. Cuman kita harus tahu cara ngolahnya seperti apa supaya kandungan yang terkandung ya di dalam bahan yang kita buat akan selalu terjaga itu seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya ini nomor yang ketiga teman-teman manfaatnya ya. Nah, pemanfaatan limbah pertanian ya. Silase memanfaatkan bahan yang mungkin tidak dapat dimakan langsung oleh ternak seperti limbah tanaman yang tidak optimal sehingga mengurangi pemborosan gitu teman-teman. Jadi untuk proses silase itu bisa dibilang itu namanya bukan pakan ya. Jadi proses pembuatan di silase di tanpa oksigen atau aerobik ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pakannya, bahannya utama tuh bisa pakai pakan limbah-limbah ya. Seperti limbah pertanian seperti pohon jagung atau apapun itu ya, dedaunan. Insya Allah bisa dibuat silase seperti ini teman-teman ya. Dari mulai singkong juga bisa teman-teman, asalkan kita tahu cara mengolahnya seperti apa dan pakan atau resep tambahannya yang kita tambahkan itu bagus sekali ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, mengurangi
pemborosan pakan teman-teman ya. Dengan proses fermentasi yang benar, silase dapat lebih tahan lama dan lebih stabil dibandingkan pakan hijauan segar yang mudah rusak. Nah, seperti itu ya untuk kelebihannya. Jadi untuk mengurangi pemborosan itu seperti apa ya? Teman-teman juga ada peternakan ya, sebagian yang pernah kita kunjungi ya, itu menggunakan pakan silasenya tuh ya. Selain mereka ngambil rumput khusus untuk dibuat silase, mereka juga pakan sisa-sisa hijauan ya, pakan hijauan, sisa pemberian makan di pagi hari lah atau sore hari ya. Itu kan ada yang sisa, gak habis semua maksudnya ya. Dimakan, gak dimakan semua oleh domba. Nah, itu sisa-sisanya tuh dikepinggirkan, itu nggak dibuang ya. Kalau bahasa Sundanya mah tuh rarapennya gitu ya. Rarapennya nggak dibuang, mereka kumpulkan, mereka fermentasi kembali, dibuat silase seperti tersebut teman-teman ya. Jadi menggunakan pakan-pakan tambahan seperti molase atau bahan pendukung lainnya seperti singkong ya, ataupun jagungnya itu ditambah-tambahkan ya teman-teman. Jadi lebih komplit, lebih memberikan domba ya apa yang dibutuhkan oleh dombanya itu ya, sobat ternak semuanya. Jadi itulah untuk keunggulannya teman-teman ya, keunggulan pakan silase ini yang mungkin para peternak yang ada di Indonesia belum welcome semua menggunakan pakan fermentasi seperti ini. Apalagi untuk para penghobi ya, khususnya para penghobi domba tangkas ya. Kenapa seperti itu? Makanya di domba Garut, domba tangkas itu masih menggunakan pakan hijauan kering teman-teman ya. Ada juga beberapa sih menggunakan pakan seperti ini, cuman lebih bagusnya untuk domba Garut, domba tangkas itu menggunakan hijauan asli teman-teman ya, karena mereka bukan kejar bobot, mereka bukan kejar ADG, mereka kejar kualitas. Kualitas apa? Bukan kualitas bobot ya, meskipun bobot juga termasuk kualitas teman-teman. Cuman untuk mereka, untuk bobot tidak terlalu dilihatkan. Yang penting dombanya sehat, dombanya mantap, dombanya ganteng. Bobotnya juga pasti ngikutin kalau menurut mereka teman-teman ya. Makanya di mereka pun pakan hijauan. Kalaupun ada pakan tambahan tidak diolah silase seperti ini teman-teman, ataupun mereka mengolahnya ada beberapa cara lah. Jadi masih untuk pakannya bisa dibilang tidak memerlukan proses yang lama lah untuk fermentasi atau memprosesnya. Jadi pakan-pakan tambahannya itu memerlukan proses yang cepat lah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah untuk pakan ini, nah selanjutnya ini untuk kekurangan yang pertama apa sih Mang ya? Yang pertama proses pembuatan memerlukan waktu dan pengetahuan. Nah ini ya, pakan silase itu bisa dibilang bikinnya pertama ya, proses penggilingan silase. Misalkan seminggu atau satu hari kita harus ngarit ambil rumput satu bak atau satu mobil teman-teman. Cuman itu pakannya kita proses bikin bisa tidak ngarit, tidak ambil rumput satu minggu atau satu bulan ya teman-teman. Kita langsung jadi ambil rumputnya langsung banyak, cuman persiapan kedepannya kita nggak ngarit lagi. Jadi seperti itu, memerlukan waktu dan pengetahuan teman-teman ya. Silase harus dibuat dengan hati-hati, mengatur kondisi yang tepat agar fermentasi berjalan dengan baik, dan kesalahan dalam pembuatan dapat menghasilkan pakan yang tidak berkualitas. Nah ini nih yang paling penting, yaitu ilmunya teman-teman, tata caranya ya. Kalau kita lihat ini sangat simpel sekali, kita juga bisa. Cuman ada poin-poin yang belum kita ketahui sehingga menjadi pakan silase ini berhasil dan dapat dikonsumsi, sehingga dikonsumsi oleh domba itu sehat-sehat ya. Bahkan bisa menambah apa yang dibutuhkan oleh ternak domba itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, penyimpanan yang tepat. Nah, penyimpanan yang tepat maksudnya apa? Silase memerlukan tempat penyimpanan yang aman dan tertutup agar tidak terkena oksigen ya dan bakteri yang bisa merusak kualitasnya gitu ya. Nah, jadi harus dibungkus atau diwadahi oleh tempat-tempat yang bagus ya, seperti kita yang di sini nih. Kita menggunakan drum ya teman-teman. Drum warna biru seperti ini. Masih banyak lah di pasaran juga menggunakan ini lebih baik atau lebih aman dibandingkan tempat plastik ini teman-teman ya. Karena kenapa? Plastik bisa dibilang ini ketahanannya gak permanen lah ya. Ini bisa dibilang ini permanen teman-teman karena bertahan lama. Nah jadi seperti itu teman-teman, jadi lebih kuat menggunakan drum seperti ini teman-teman ya. Nah ini contohnya nih. Nah jadi seperti ini.
Kalau teman-teman untuk jangka panjang lebih menggunakan si kita sarankan pakai tong tuh seperti apa. Nah, jadi seperti ini, kalau pakai plastik ini gampang sobek meskipun yang tebal ya teman-teman. Nah, kalau ini dibiarkan lama, gak langsung dikasihin ke domba, itu bakal jamuran. Tempat pengaplikasiannya atau penyimpanan silase nah itu harus benar-benar bagus lah, benar-benar kuat kalau memang untuk jangka lama teman-teman. Kalau cepat gak apa-apa pakai plastik juga ya. Nah, mau misalkan 1 minggu atau 2 minggu bisa pakai silase tempat plastik seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk jual beli juga biasanya menggunakan plastik seperti ini teman-teman. Ada yang udah jualan pakan silase seperti ini teman-teman ya. Dikarenakan peternakan sekarang ya bukan di kampung saja, karena ada jadi perkotaan, di padat penduduk atau orang yang pada sibuk, mereka meluangkan waktu untuk sampingan usaha atau sekedar hobi, mereka menggunakan pakan silase seperti ini karena udah yang sedia jualan pakan seperti ini juga teman-teman. Jadi seperti itu sobat ternak semuanya ya. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga ini kekurangannya apa lagi nih? Potensi bau yang tidak sedap. Kalau beberapa mungkin bertanggapan bau atau wangi silase ini ya, ini kalau menurut saya wangi sih teman-teman ya, wangi seperti tape ya. Ada juga beberapa orang yang bertanggapan mungkin ya bau lah, wanginya tuh seperti wangi tape lah. Kalau pakan silase ini berhasil, kalau gagal pasti bau busuk teman-teman, bau tidak sedap lah intinya mah ya. Kalau berhasil itu baunya aroma seperti tape teman-teman ya. Nah, proses fermentasi kadang berhasil ya, menghasilkan bau yang kurang sedap ya. Itu yang dianggap saya tuh wangi, aroma tape ya teman-teman, yang bisa mengganggu jika tidak disimpan dengan baik. Nah, seperti itu maksudnya. Kalau gagal ini baunya bakal tidak bau seperti aroma tape teman-teman, malahan bau sampah lah ya, maaf ya, bau sampah seperti ya mengganggu lah gitu. Kalau gagal, kalau berhasil pakannya akan menjadi aroma tape teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kekurangannya apa nih? Nah, kekurangannya keterbatasan bahan baku ya. Beberapa jenis bahannya, lahan pengambilannya ya, bahannya baku tertentu seperti jagung atau rumput tertentu hanya tersedia di musiman, yang bisa membatasi ketersediaan silase ya. Tapi ya ini kekurangannya apabila kita tidak menanam rumput sendiri teman-teman ya. Kalau kita tidak mempunyai bank pakan atau tanaman rumput sendiri, itu bakal terbatasi lah untuk proses pembuatan silase. Cuman kalau kita udah punya bank pakan sendiri, tanaman rumput sendiri, insya Allah itu perputarannya 1 bulan. Biasanya setelah panen ya, berapa bulan? 3 bulan setelah panen kedua ya. Kalau yang pertama itu, kalau setahu saya tuh pertama panen setelah nanam tuh di angka 6 bulan 7 bulanan, itu yang pertama. Tapi setelah panen yang pertama itu yang kedua biasanya di kisaran 1 bulan atau 1 bulan lebih, bisa kan 2 bulan juga teman-teman. Itu lebih banyak panennya, 1 kali 2 kali 3 kali, yang keempat yang kelima itu bakal makin banyak untuk rumputnya. Kalau rumput-rumput seperti pakcong, odot atau rumput-rumput yang lain, rumput gajah gitu teman-teman ya. Jadi untuk pertumbuhannya makin kesini makin sering dipanen, makin banyak muncul tunasnya teman-teman ya, asalkan kita untuk pemanenannya benar. Biasanya itu pemanenan itu dari atas tanah teman-teman ya, jangan terlalu tinggi teman-teman, kisaran 1 jengkal dari atas tanah itu udah dipotong, atau bisa juga sampai sejajar dengan tanah itu bisa. Karena kenapa harus menggunakan teknik? Karena nantinya kalau si rumputnya itu bakal tumbuh lagi dengan banyak tunas, otomatis untuk rumput dan jumlah kapasitas rumputnya bakal makin banyak teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Padahal teman-teman ya. Nah, untuk di sini kita pakainya rumputnya rumput pakcong teman-teman ya. Ini rumput pakcong. Tuh. Ini kita cacah atau bubukan seperti ini ya. Kita cacah dengan rapi ya. Dengan lembut seperti ini teman-teman ya. Walaupun batang-batangnya juga tuh kita masukin tuh ya, karena ketujuannya kita pengen pemberian langsung, mereka pakannya habis ya. Mungkin sisa-sisa seperti ini gak dimakan lah, ini kan keras teman-teman ya, habis yang tidak tersisa lah, mungkin sisanya yang gede-gede. Kemarin juga ada yang nanya, untuk peternakan kita baru menggunakan silase, itu domba-dombanya nggak mau makan mas, kenapa tuh? Mungkin kita bakal kasih
Untuk tipsnya teman-teman ya, teman-teman yang nanya ataupun peternak yang belum menggunakan pakan silase, pengen menggunakan pakan silase itu seperti apa tata cara pemberiannya. Jadi tata cara pemberiannya, peternak kita ya, kalau teman-teman awalnya keseringnya pakan hijauan ya, hijauan segar atau pakan, pasti pakan hijauan segar lah ya, yang mungkin ke pakan fermentasi atau silase ini tidak langsung mau dombanya. Jadi untuk cara alternatifnya kita pakan hijauan misalkan 50% ya, kasihnya di 50% atau 85%. Nah, untuk sisanya kita berikan silase sedikit. Nah, jadi dicampurkan atau dipisahkan. Misalkan ini hijauan, teman-teman ya. Misalkan ini hijauan, ini silase, kasihkan di samping-samping atau disatukan semuanya, diaduk sama rumput hijauan. Itu bisa ya. Jadi biar si ternaknya terbiasa dengan aromanya dulu. Kalau mereka udah terbiasa dengan aromanya, dia bakal cicip-cicip nih, bakal nyobain ini gimana rasanya sih. Nah, setelah itu, setelah yang pertama kelihatan mereka udah nyoba-nyoba, kita tambahkan lagi porsi silasenya teman-teman ya. Yang awalnya mungkin 25% jadi 30% atau langsung 40% itu bisa. Kalau mereka udah terbiasa menyium aromanya atau udah nyoba nyicip-nyicip, insya Allah kedepannya bakal mereka mau juga teman-teman. Seperti itu juga ketika kita mau berikan pakan keringan ya, pakan konsentrat ini. Jadi untuk pakan awalnya, pakan aslinya itu tidak dihilangin langsung teman-teman, tidak diopkan langsung. Jadi kita kasihkan pakan awalannya dan kita pastikan juga pakan yang barunya biar mereka terbiasa dibarengi dengan pakan asli atau pakan awalnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu tips dari kami, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu tata cara pembuatan silasenya seperti apa, mungkin langsung aja lihat di profil kita, ada video, kita di search aja, dicari peternak atau proses pembuatan pakan silase di Pusat Domba ada ya teman-teman. Di sana komplit cara pembuatan, cara pencacahan, pencampurannya seperti apa, dan tata cara aplikasinya seperti apa, itu kita ada di sana. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua. Untuk video kali ini seperti itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan dan ilmu atau statement yang kita berikan, yang kita aplikasikan lewat video ini dapat bermanfaat dan dapat berbarokah ya teman-teman ya. Apalagi yang kita cari selain barokah ya teman-teman, seperti itu. Pokoknya mah buat teman-teman yang masih ragu terjun ke dunia peternakan ya, dengan alasan pakannya susah, pakannya rumit mas, kita gak ada waktu untuk ngarit. Nah, ini kita rekomendasikan pakan alternatif seperti ini teman-teman ya. Ya meskipun ini sekarang bilang tuh tanpa ngarit, itu bohong teman-teman ya. Gak ada peternakan yang tanpa ngarit. Walaupun mereka bilang ini tanpa ngarit, itu ngarit sebenarnya teman-teman ya. Jadi seperti ini, ngarit satu hari, kedepannya nggak ngarit gitu. Nanti ketika pakan olahannya itu yang kemarin ngarit habis, mereka ngarit lagi, cuman di porsi yang banyak teman-teman ya. Ya tujuannya menggunakan silase seperti ini, jadi diawetkan teman-teman ya. Jadi bisa dibilang pakan tanpa ngarit. Seperti itu teman-teman, nggak ada lah peternak tanpa ngarit, nggak ada ya. Seperti itu aja teman-teman ya. Terima kasih lah ya untuk video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk video selanjutnya teman-teman boleh request atau masih kebingungan dari hal apa, boleh ditanyakan, boleh di requestkan kepada kita. Insya Allah kita nanti sharingkan kembali. Dan untuk kedepannya kita akan review ya, review dari properti di sini seperti peminum airnya ya teman-teman. Karena di sini juga, karena di zaman modern ini untuk pemberian air itu udah otomatis ya, ada berbagai varian itu ya. Nanti kita akan request seperti apa kelebihannya, seperti apa kekurangannya ya untuk pemberian minum atau tempat aplikasi pemberian minumnya. Barangkali di sini teman-teman juga ada yang pemula atau ada yang baru. Di sini barangkali ada yang memerlukan bibit-bibit domba atau calon-calon bibitan domba dari mulai jenis domba lokalan ya, Texel, Garut, Merino, Batur, atau domba impornya juga kita ready ya, dari jenis Dorper. Itu Dorper insya Allah yang kita selalu ready. Mau paketan breeding udah siap kawin, kita ready teman-teman. Nah ini sampelnya nih ya, mereka udah kawin lama ya. Ini kita pasangkan di betina-betina cross Texel ya teman-teman. Ataupun gini mang, gak mau domba impor lah, harganya terlalu mahal ya. Kita akan yang pengen yang ekonomisan aja, ada mas ya.
Kita kasihkan nanti rekomendasikan hasil silangannya antara domba impor sama domba lokal. Nanti jadinya seri F atau seri F2, F3 gitu ya. Bisa langsung hubungannya nomor yang tertera. Jadi seperti itu aja teman-teman. Pokoknya para peternak semuanya sehat selalu, makin lancar rezekinya ya. Meskipun untuk sekarang ya di tahun yang baru ini ya, di bulan yang pertama ini marak-maraknya penyakit PMK ya teman-teman ya. Jangan jadikan penyakit itu melemahkan semangat kita. Pokoknya mas semangat terus. Dengan adanya penyakit seperti itu, mudah-mudahan dapat menambah semangat kita, membarakan semangat kita di dunia peternakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.